Sudah kubilang padamu jangan kesini kan? Apa yang kau dapatkan? Tapi kau tetap saja tidak mau mendengarkanku. Kau tahu dia kan? Dia bisa membuat masalah atau terjadi sesuatu padamu. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Semakin kau jauh dari Euphrates dan ibunya, semakin baik bagimu. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Kunz. Ishan diculik tepat di depan mataku dan aku tidak bisa berbuat apapun. Kalau terjadi sesuatu pada Ishan karena aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Saat Niki menyebut nama Euphrates, aku merasa mungkin itu ada benarnya. Karena itulah aku harus datang ke sini. Aku harus membuktikan apa itu benar atau tidak. Masalahnya di sini bukan tentang aku, tapi ini masalah Ishan. Karena itu aku harus ambil resiko ini. Aku tetap harus bicara dengan Euphrates dan ibunya. Aku mengerti itu, tapi Kun sayang, ada apa ini? Apakah Ishan diculik? Bagaimana kejadiannya? Benar, Ibu. Tadi pagi saat Ishan sedang bermain di luar, ada beberapa orang yang menculiknya. Aku rasa Euphrates yang melakukannya. Makanya aku datang ke sini untuk bicara dengannya. Tapi Euphrates tidak tahu tentang itu. Kun sayang, ceritakanlah bagaimana ini bisa terjadi. Ibu, tadi ada beberapa orang yang menculik Ihsan. Semua itu terjadi sebelum kita menyadari apapun. Kami kemari karena kami pikir Euphrates ada di balik semua ini. Tapi sekarang kami bingung. Kami juga belum memberitahu polisi karena kami takut para penculik akan menyakiti Ihsan. Kau tenang saja ya. Aku akan memberitahu Raman dan kita akan cari ke seluruh tempat di Amritsar. Kita akan menemukannya. Aku sangat yakin itu. Baik, Bu. Terima kasih. Kami pamit dulu. Begitu aku dapat informasi akan kuhubungi. Jaga dirimu baik-baik. Ibu bicaralah denganku. Setidaknya lihatlah aku. Aku masih putri Ibu. Dan aku sangat perlu dukungan Ibu pada saat ini. Aku mohon, Bu, bicaralah denganku. Ibu, aku minta maaf. Kun sayang, kau tenang saja ya. Aku akan memohon pada Tuhan untuk keselamatan Ihsan. Dia akan segera ditemukan, nak. Baik, Bu. Baiklah. Ayo. Jangan keras kepala, Twinkle. Aku juga akan terus mencari Ihsan. Tapi sekarang kita pulang dulu. Tidak, aku sudah putuskan bahwa aku akan membantumu mencari Ishan. Lagi pula, aku tidak bisa tenang tinggal di rumah. Seluruh pikiranku pasti akan tercurah untuk Ishan. Kita bukan sedang main detektif di sini, Twinkle. Dan orang-orang yang menculik Ihsan juga bukan anak kecil. Mereka berbahaya. Ini masalah yang serius. Jadi tolong dengarkan aku. Aku harus fokus pada Ihsan atau menjagamu. Aku bisa jaga diri, Kunz. Mereka itu pasti orang-orang yang berbahaya, jadi kau tidak boleh sendirian. Kita berdua akan ke sana dan membawa Ishan pulang kembali. Ya, tidak masalah. Tapi aku serius. Cobalah untuk mengerti perkataanku dan kita pulang. Kemanapun kau pergi, pasti akan ada masalah. Jadi akan tambah masalah buatku juga. Aku minta maaf. Aku menyebutmu Ratu Masalah karena ada alasannya. Tapi aku serius. Aku mohon pulanglah. Kalau terjadi masalah, aku harus bagaimana? Menyelamatkan Ihsan atau menyelamatkan dirimu? Kau fokus saja pada dirimu dan selamatkan dirimu sendiri. Apa kau ingat malam pertama kita? Kalau aku tidak datang untuk menolongmu, kau pasti sekarang masih di penjara, mengerti? Dan bagaimana saat aku menolongmu berulang kali? Artinya kau tidak menghargaiku kan? Karena setiap yang kulakukan selalu saja salah di matamu. Kau selalu bertindak sesuai egomu. Hanya karena kau mengantarku, itu bukan berarti kau boleh memerintahku seenaknya. Turunkan aku di sini, biar aku cari Ishan sendiri. Kau baru minta ini sekarang. Dari tadi aku sudah menunggumu. Kau selalu menganggap dirimu pintar ya? Kita lihat seberapa pintar kau menghadapi ini sendirian. Kau menyebalkan sekali. Baiklah, berhenti di sini. Sekarang kau akan lihat, Kunsarna, bagaimana aku menemukan Ishan sendiri dan kubawa dia pulang. Percaya dirimu tinggi sekali, bahkan melebihi langit. Tapi rencanamu itu seperti anak kecil. Kau tahu maksudku? Kalau kau berhasil membawa Ihsan, tidak ada yang lebih senang dariku. Tapi bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Kau bahkan tidak ingat plat nomor mobil itu.
Jangan pernah meremehkan aku, karena Tuhan pasti akan menolongku menemukan Ishan. Walau aku tidak ingat plat nomor mobil itu, aku ingat mobil itu punya 7 tempat duduk dan ada stiker yang besar di belakangnya. Kenapa tidak kau bilang dari tadi soal itu? Apa kau tidak bisa beritahu aku? Sekarang tugas kita bisa lebih mudah. Kau tahu kan, ada sekitar 150.000 mobil di kota ini. Mobil dengan stiker itu pasti ada di suatu tempat. Kau meremehkan aku, tapi lihat saja. Akan kubawa Ishan dengan selamat sampai ke rumah. Karena Tuhan pasti akan menolongku. Kau mengerti? Kalau kau sudah selesai bicara, boleh aku pergi dan aku akan cari keponakanku. Pergi saja. Siapa yang melarangmu? Kau juga pergi saja. Dan cari dia sendirian. Ya Tuhan, di depanku aku bersikap seolah berani dan bilang padanya dengan yakin akan kutemukan Ishan. Tapi bagaimana bisa kutemukan dia sendirian? Kemana aku harus cari? Ya Tuhan, tolong aku seperti sebelumnya ya Tuhan. Berikanlah aku satu petunjuk. Itu mobil yang sama, seperti yang dipakai penculik Ishan. Ishan! Ayah, tolong ingat baik-baik apa yang dikatakan penculik itu pada ayah. Mungkin dengan mengingatnya, kita bisa dapat petunjuk tentang mereka, ayah. Apa kau tidak mengerti sekali dijelaskan? Hah? Cukup, ayah sudah mengatakan semuanya. Jadi, ayah mohon padamu, jangan ganggu ayah lagi. Biar ayah pikirkan apa yang harus dilakukan. Halo? Bagaimana Pak Sarna? Sekarang kau tahu akibat mengabaikan ancaman kami. Cucumu ada pada kami sekarang ini. Dia anak yang manis dan dia masih hidup saat ini. Tapi berapa lama dia akan hidup itu sepenuhnya tergantung padamu. Kalau kau mau dia pulang selamat, siapkan uangnya. Kapan, di mana, dan bagaimana pengiriman uangnya akan kami beritahu di telepon selanjutnya. Dan kau sudah tahu berapa jumlah uang yang harus diberikan. Jangan membuat kami menunggu. Kalau tidak, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi pada Ihsan. Halo? 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 Ayah, apakah itu telepon dari penculik? Katakan ayah. Ihsan baik-baik saja kan ya? Dia bilang apa, ayah? Uang, mereka minta uang? Berapa? Berapa yang mereka minta? Katakan ayah. Berapa yang mereka minta? Katakan ayah. Tidak, mereka belum bilang tentang uangnya. Mereka bilang akan memberitahu lagi nanti. Kemana perginya mobil itu? Mobil itu tadi ke arah sini. Ishan, masukkan permennya ke dalam kantongmu ya. Ini permen Ishan. Ishan? 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 Lepaskan! Ishan? Aku mau ibuku. Ishan? Ishan, kau di mana? Lepaskan! Ishan! Ishan! Ishan? Sepatu Ishan. Sebaiknya kita keluar dari sini. Ayo cepat. Lepaskan aku. Ishan? Ishan, kau di mana? Ishan? 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 Ishan?
Kunz, datanglah ke tempat kau menurunkan aku. Bawa keluargamu juga ya. Aku menemukan petunjuk keberadaan Ishan. Cepat, datang sekarang. Tolong dengar sebentar. Aku tahu betul bahwa daun pun bergerak atas izinmu di kota ini kan? Jadi tidak mungkin ada kejahatan terjadi tanpa sepengetahuanmu. Karena itu aku ingin tahu sebenarnya siapa yang menculik cucu Manohar Sarna. Siapa yang jadi musuh tidak terlihat keluarga itu? Bisakah kau memberitahuku? Tolong katakan padaku. Mobil itu berangkat dari sini, Ayah. Dan saat aku lihat ada permen Ishan, aku ikuti mereka. Aku juga memanggil Ishan, tapi mungkin penculik itu mendengarku juga. Jadi mereka membawa Ishan pergi. Dan di sana aku juga menemukan sepatu Ishan. Ini sepatu Ishan kan? Ishan pasti ada di sana. Anakku, apa kau sudah gila, Twinkle? Kau pikir kau detektif swasta yang bisa sendirian kembali dan menyelamatkan Ihsan? Kau lihat akibat sikap sok pintarmu itu. Kau justru membahayakan nyawanya sekarang. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Tidak kan, Niki? Sebaiknya kau diam. Aku bersumpah kalau terjadi sesuatu pada anakku, kau akan menerima akibatnya. Tenanglah dulu, nak. Tenang kan, Niki, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apapun pada Ishan. Kali ini aku sudah catat nomor polisinya. Dan aku juga sudah memberitahu polisi. Apa? Kau memberitahu polisi? Siapa menyuruhmu memberitahu polisi, Twinkle? Kami sudah bilang kan? Jangan lakukan apapun, tapi kau tidak pernah paham. Tapi Ayah, kita tidak boleh takut pada orang-orang seperti itu. Kalau kita takut, mereka akan memanfaatkan rasa takut itu. Dan mereka bisa melakukan apapun pada Ihsan. Apa kau tahu siapa orang yang sudah menculik Ihsan? Kau tahu? Mereka bisa melakukan apapun pada Ihsan. Kau sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, Twinkle. Aku rasa Twinkle tidak melakukan kesalahan apapun, Ayah. Tindakannya benar dengan melapor ke polisi. Karena kalau penculik berangkat dari sini, polisi bisa menangkap di tengah jalan. Halo? Apa-apaan ini, Pak Sarna? Apa kau tidak mengerti apa yang kami mau? Atau mungkin kau tidak peduli nyawa cucumu lagi? Tidak. Kau memberitahu polisi? Kau salah besar. Oh iya, omong-omong Pak Sarna, cucumu ini anak yang manis. Tapi mau bagaimana lagi? Karena kesalahanmu, dia yang harus membayar dengan nyawanya. Kenapa ada kakek yang tega melakukan ini pada cucunya? Ihsan yang malang? Tidak, aku mohon. Halo, biar siapa aku bicara. Aku mohon jangan lakukan apapun. Aku mohon jangan lakukan apapun pada anakku. Wah. Suara putus asa ini hanya mungkin dari seorang ibu. Baiklah, akan kuberi kesempatan sekali lagi. Kalau kau mau menyelamatkan Ihsan, datanglah ke Ramlila Maidan. Tepat jam 7 malam. Kalau ada keterlambatan semenit saja, maka Ihsan... Tidak, aku mohon. Jangan lakukan apapun pada Ihsan. Ayah, Tenanglah, lakukan Niki. sesuatu, Tenanglah. Ayah. Lakukan. Aku akan selamatkan Ihsan sendirian. Di mana kita harus mencari Ihsan di tengah orang banyak ini? Ibu, bagaimana kita bisa menemukan Ihsan di keramaian seperti ini? Aku tidak tahu lakukan sesuatu dan temukan anakku. Ihsan, Pak, pernah melihat anak ini? Saya tidak lihat. Twinkle, kau melihat anak ini di sekitar sini? Tidak, aku tidak melihatnya. Twinkle, di sini ramai sekali. Lebih baik kau tunggu saja di sana. Aku bisa jaga diri, Kunz. Tapi Ihsan masih kecil. Dan kita harus segera menemukannya sekarang juga. Ihsan, Apa kau melihat anak ini? tidak, aku tidak melihatnya. Ayo. Kau melihat anak ini di sini? Tidak, Tuan.
ini? Apa Bapak melihatnya sekitar 4-5 tahun? Dek, apa kau melihat anak ini di sini? Dia masih kecil. Kunz cerita padaku di telepon. Kalau Twinkle memberitahu polisi tentang penculiknya, dan penculiknya tahu tentang hal ini. Mereka mengancam Manohar lewat telepon karena ini. Kalau dia mau Ihsan selamat, maka dia harus datang ke Ramlila Maidan. Jadi mereka semua ke sana. Ya Tuhan, kau tenang saja, Kak. Tidak akan terjadi sesuatu pada Ihsan, dia akan aman. Semoga saja kau benar. Ya Tuhan, lindungilah Ihsan. Bantulah anak kecil itu agar bisa pulang dengan selamat. Dan juga bantulah Twinkle. Dia baru saja menjadi menantu. Dan itu pasti berat untuknya. Karena menerima tuduhan yang sudah dituduhkan padanya. Tunjukkan belas kasih-Mu Tuhan. Di sini ramai sekali. Bagaimana kita bisa mencari Ihsan? Ihsan pasti kita temukan. Aku yakin dia di sekitar sini. Ya Tuhan, berikanlah petunjuk tentang Ihsan. Aku mohon ya Tuhan. Ihsan, Di mana? itu Ihsan. Ihsan. Ihsan! Ya, bagus. Ihsan! 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 Ihsan, kau tidak apa-apa kan? Kau tidak disakiti kan? Terima kasih ya Tuhan, karena telah mengembalikan Ihsan pada kami dengan selamat. Terima kasih banyak. Kau tidak apa-apa kan sayang? Kau tidak disakiti kan? Bagus, kami juga tidak akan biarkan itu. Ihsan, ayo kita pulang. Twinkle, ayo. Ibu rindu sekali padamu, nak. Ibu rindu sekali. Kau tidak apa-apa kan? Ibu rindu sekali padamu, Ihsan. Ibu sayang padamu. Ihsan sayang. Ibu rindu sekali. Kaniki, bukankah tadi sudah kubilang tidak akan terjadi sesuatu pada Ihsan? Kau lihat kan? Karena pertolongan Tuhan, Ihsan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kunz, kau tidak apa-apa kan? Mereka tidak melakukan apapun kan? Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Kita harus segera pergi dari sini. Iya. Ayo pergi. Niki, Anan, ayo pulang. Ayah, aktifkan loudspeaker. Selamat Pak Sarna. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kau bisa menyelamatkannya atau tidak sama sekali? Sebenarnya apa maksud? Pak Sarna, menurut kami memintamu kemari hanya untuk memohon proses Nusera. Hari ini cucumu akan dibakar hidup-hidup Pak Sarna, tepat di depan keluarganya. Seperti Rahwana yang dibakar hidup-hidup. Boom! Jaga bicaramu. Ada kejutan untukmu, Pak Sarna. Ada sesuatu di balik baju cucu. Coba lihat saja sendiri di balik bajunya. Niki, coba buka. Ada bom. Ya, ada bom. Kami memasang bom di tubuh Ihsan. Jadi pada hari Nusera ini, seperti Rahwana, Ihsan juga akan dibakar. Jangan coba-coba melepas bomnya, atau semuanya akan meledak dalam waktu 2 menit. Dan selain Ihsan, kalian dan semua orang akan mati. Kau hanya punya waktu 3 menit menyelamatkannya, Pak Sarna. Kalau kau bisa
bisa selamatkan dia, lakukanlah. Dan ingat, kami mengawasimu dan keluargamu juga, Pak Sarna. Waktu kalian hanya sedikit. Jadi aku minta jangan bertindak bodoh. Bagaimana? Sekarang bagaimana ini? Tenanglah, ayo kita pergi. Ayah, untuk keluar dari sini, kita butuh waktu 3 menit, Ayah. Jadi maksudmu itu, kita harus meninggalkan Ihsan di sini sendirian dan kita pergi begitu saja. Ayo lakukan sesuatu, selamatkan Sebaiknya dia. kita pergi. Kau harus Ayo. tenang. Kau harus tenang dulu. Tidak ada waktu untuk pergi. Dalam 3 menit, bom itu akan meledak. Kalau kita berusaha melepaskannya, akan meledak dalam 2 menit. Tapi dalam 2 menit, semua bisa berubah, kan? Gus, aku mohon hati-hati. Tolong percayalah padaku. Aku tidak akan biarkan terjadi apapun pada kalian. Gus, apa yang kau lakukan? Kau membahayakan nyawamu juga. Selamat datang semuanya di Ramlia Maidan. Beberapa saat lagi, pembakaran Rahwana akan dimulai. Jadi mohon agar kalian semua mundur sedikit. Gus, itu bahaya, Gus. Jangan kau lakukan, Gus. Hati-hati, Gus. Tolong hati-hati. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Twinkle, minggir. Biar aku tangani ini. Kita harus melakukannya bersama-sama. Twinkle, sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Tidak, kau yang keras kepala. Sudah kubilang padamu, apapun yang kita lakukan harus bersama-sama. Minggir, minggir. Bawa di jalan. Minggir. Awas, awas. Minggir, awas. Cepat minggir. Minggir, minggir. Cepat minggir. Di jalan. Awas, awas. Cepat. Semuanya mundur. Mundur. Gus! Hei, Gus! Anakku! Sudah aku bilang, perempuan itu membawa petaka. Dia sudah membuat anakku tewas. Dia merenggut Gus. Gus! Kun sayang, kau tidak apa-apa kan? Kau tidak terluka sama sekali kan? Aku baik-baik saja, Bu. Twinkle sayang. Ayah merasa senang sekali. Kalian berdua tidak apa-apa. Yang paling penting sekarang ini, Ihsan baik-baik saja. Tidak terjadi apapun padanya. Benar sekali. Ihsan,
Kamu membuat kami ketakutan. Berikan dia padaku, aku akan membawanya ke atas. Iya, Niki. Bawa dia ke atas dan panggil dokter juga. Ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Ayah. Anan, kau ikutlah dengannya. Baik, Ayah. Twinkle sayang. Twinkle, bagaimana keadaanmu? Kau tidak apa-apa kan? Iya, Paman. Salam. 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 Aku tidak apa-apa. Salam. Salam. Aku gadis Punjab sejati. Aku tidak apa-apa, Paman. Aku tidak mudah disakiti, kan? Oh, dengar nak, kau membuat kami semua takut. Kau tidak tahu kan bagaimana ibumu? Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya kau selamat. Benar kan, Kak? Ibu, Aku yakin Tuan Manohar, tidak ada yang bisa disakiti selama dilindungi oleh Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan, keturunan keluarga ini bisa selamat. Nak, kau melakukan sesuatu yang hebat hari ini. Itu luar biasa. Aku bisa dengan bangga mengatakan kau keponakanku. Paman. Tidak akan terjadi apapun padaku selama doa Paman dan juga doa Ibu bersamaku. Apa yang kau katakan, nak? Doa kami tentu selalu bersamamu dan untuk Kun juga. Nak, walaupun betapa marahnya orang tua padamu, atau mereka bilang tidak akan membantumu, tapi doa mereka tidak akan lepas untukmu. Benar kan, Kak? Anakku, jangan pernah berpikir kau sendirian. Oh, wow. Manis sekali. Ternyata sedang ada adegan kekeluargaan yang penuh air mata di sini ya. Adegan seperti ini jarang ada di film zaman sekarang, hah? Aku kesini bukan untuk akrab dengan kalian. Aku hanya ingin memperjelas suatu kesalahpahaman. Apa maksud Bibi? Dengar ya, apa kau sudah lupa? Belum lama ini kau dan suamimu datang ke rumah kami, bukan? Kau membuat masalah dengan menuduhku dan anakku menganggap kami terlibat dalam penculikannya Ihsan. Dan sekarang kau pura-pura lupa. Ah, sudahlah. Akan kujelaskan ini. Kami tidak terlibat dalam penculikan Ihsan. Tetapi orang yang menculik Ihsan dan membuat keadaannya seperti ini. Apakah kalian sama sekali tidak mau tahu siapa pelaku sebenarnya, ha? Hentikan semua sandiwara Bibi dan pergi dari sini. Karena kami semua yang ada di sini tahu kalau Bibi yang ada di balik penculikan Ihsan. Ngomong-ngomong, itu ide yang sangat bagus. Tapi sayangnya kami tidak terlibat. Jadi siapa yang melakukan ini? Kalau kau mau tahu jawabannya, kau harus menguatkan dirimu. Karena mungkin saja kalian akan mengalami sedikit syok saat mendengar namanya. Asal kalian tahu, orang yang terlibat dalam penculikan Ihsan adalah salah satu anggota keluarga kalian sendiri. Dan orangnya adalah dia, Tuan Manohar Sarna. Omong kosong apa lagi ini? Hah? Apa Bibi sadar siapa yang Bibi tuduh? Dia itu ayah mertuaku, yang sudah seperti ayahku sendiri. Dan Ihsan itu cucunya. Apa keuntungan baginya untuk menculik Ihsan? Kau memang ahli sekali di bidang ini. Ini memang keahlianmu. Kau suka sekali merusak keluarga yang bahagia. Entah apa sebabnya sampai kau melampiaskan frustasimu ke keluarga kami. Apa untungnya bagimu? Ayo jawab. Sudah kuduga. Aku tahu kalian pasti tidak akan percaya kepadaku. Karena itu, kali ini aku membawa buktinya langsung. Tuan Kawaljit Sandu. Tuan Sandu, silakan masuk. Dia adalah Kawaljit Sandu, seorang kaya raya di kota ini. Dia pengusaha ternama.
Lila, kau juga pasti tahu tentang dia. Dia pengusaha yang terkenal kan? Dan selain itu dia juga punya pekerjaan lain. Dia memberi pinjaman ke perusahaan yang bangkrut, membeli saham mereka, dan dengan begitu dia menyelamatkan perusahaan. Jadi setidaknya kalian bisa percaya ucapannya. Jadi Tuan Sandu, katakan padaku, apa kau terlibat dalam penculikan Ihsan atau tidak? Katakan. Yang dikatakan Ibu Anita benar sekali. Akulah yang membuat rencana ini. Aku seorang pengusaha. Saling memberi hadiah adalah prinsipku. Tapi bagaimana orang-orang yang curang padaku, memanfaatkanku, dan tidak mengembalikan uangku? Aku memakai taktik tertentu pada mereka. Dia hanya anak kecil yang baru berusia 4 tahun. Apa kau bisa menutup kerugianmu dengan menculiknya dan menjauhkan dari keluarganya dan membahayakan nyawanya? Apa kau bisa menutup kerugianmu dengan itu? Aku tidak pernah sedikit pun ingin menyakiti Ihsan. Coba kalian pikir saja, kalau aku ingin membunuh Ihsan, untuk apa aku memberitahu kalian tentang bom itu? Aku hanya ingin memberi pelajaran pada ayah kalian, Manohar Sarna, agar dia bisa mengerti dan jangan pernah menganggap enteng padaku. Dia adalah pria yang paling tidak jujur, curang, dan juga penipu. Jawablah dengan jujur. Jangan bicara omong kosong. Ini kenyataan yang sebenarnya dan bukan omong kosong. Jadi Manohar Sarna, apa harus kuberitahu pada semuanya? Orang ini benar-benar bangkrut, benar-benar bangkrut. Aku telah meminjamkan uang jutaan rupiah padanya, tapi sampai sekarang belum mengembalikan sepeser pun padaku. Sudah kutagih berulang kali. Aku sampai bosan menagihnya berkali-kali, tapi dia sama sekali tidak peduli. Setelah itu aku beri dia ancaman, tapi ternyata itu pun tidak berpengaruh padanya. Jadi terpaksa aku menculik Ihsan untuk memberi dia pelajaran. Sudah cukup. Apa itu benar? Tentu saja itu benar. Kalau semua ini tidak benar, Manohar tidak mungkin berdiri dengan kepala tertunduk, bukan? Dia pasti sudah menyangkal dari tadi. Sarna, kau melakukan kesalahan yang besar. Kau bohong pada keluargamu sebesar itu. Dan sekarang ini kau sudah bangkrut, bukan? Kau akan terusir, keluar, dan hidup di jalanan seperti pengemis. Seluruh dunia akan tahu kalau kau sudah bangkrut sekarang ini. Sebenarnya, aku rasa Manohar tidak sepenuhnya bisa disalahkan di sini. Karena sebelumnya semua berjalan lancar, kan? Hanya saja, sejak gadis itu datang ke sini, selalu saja terjadi hal yang buruk di sini. Apa ya sebutannya? Oh ya, pembawa sial. Ya, gadis ini pembawa sial. Untung saja Euphrates tidak jadi menikah dengan dia, atau hidup kami juga akan berantakan. Dasar kau pembawa sial, payah. Cukup! Hentikan omong kosongmu itu. Katakan kenapa berani sekali kau masuk ke rumah ini. Dan siapa yang mengizinkanmu untuk menghina besanku dengan cara seperti ini? Tuan Manohar, apa yang dibicarakannya? Kenapa kau diam saja? Apa yang dikatakan Tuan Sandu? Bagaimana? Kau cukup berkata kalau semua itu tidak benar, kan? Lila, kalau kebenaran terungkap, siapapun tidak bisa menyangkalnya. Itu sebabnya dia diam saja. Sudahlah, Manohar sedang syok sekarang ini. Aku mengerti, tapi aku lebih kasihan padamu, Lila. Kau ingat kan, kau selalu menantangku dan berkata dengan yakin kalau kau akan menikahkan putrimu dengan keluarga terkaya di kota ini. Tapi ternyata keluarga menantumu ini miskin sekali. Dan gadis ini, Twinkle, aku kasihan sekali padanya. Karena tanpa sadar ibunya sudah menikahkannya dengan keluarga yang bangkrut. Oh, kasihan.
Dan yang paling menyenangkan adalah aku tidak perlu melakukan apapun. Kau sendiri yang menghancurkan hidup anak tersayangmu, Twinkle. Tidak akan kubiarkan hidup siapapun hancur. Memang siapa yang tidak punya masalah? Semua orang pasti menghadapi masalahnya. Kadang ada masa sulit. Masa bahagia sudah lewat, begitu juga masa sulit akan lewat. Tapi kami akan menghadapi semua itu bersama-sama. Aku berjanji padamu. Akan kukembalikan setiap sen uangmu. Tapi sekarang aku ingin uangku kembali. Kalau kami punya uang sekarang, keadaan ini tidak akan seperti ini. Cobalah untuk mengerti. Aku mohon. Aku punya tabungan, kau bisa mengambilnya untuk saat ini. Tolong, berikanlah aku waktu untuk mengembalikan Sudah uangmu. hentikan. Aku sudah mengalami rugi karena memberi kalian waktu membayar hutang. Manohar Sarna sudah melebihi batas waktu dariku. Tuan Sandu, aku pastikan. Kau akan mendapatkan kembali semua uangmu. Karena kau begitu yakin akan aku beri waktu sedikit lagi. Tapi aku tegaskan, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau menipuku atau gagal mengembalikan uangku tepat pada waktunya, maka kali ini istrimu yang cantik itu akan menjadi korban selanjutnya. Itu tidak akan kubiarkan terjadi. Guns, bagaimana kau melakukan itu? Tabungan yang mau kau berikan, itu tabunganmu selama bertahun-tahun lamanya. Kau menabung itu demi pendidikanmu. Kau selalu bermimpi kuliah di Universitas Oxford. Kalau kau berikan uang itu padanya, bagaimana dengan impianmu? Kau sudah bekerja keras untuk itu. Iya Bu, aku memang mau ke Oxford. Supaya pendidikanku bisa membantu bisnis keluarga ini. Tapi kalau bukan pendidikan itu, berarti tabungan itu penolongnya. Keluargaku butuh aku saat ini. Manis sekali. Kunz, kau memang manis sekali ya. Tapi Kunz, aku tidak mengerti satu hal. Kau membuat janji sebesar itu, tapi dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Lagi pula, janji seorang tidak bisa dipenuhi hanya dari kata-kata, kan? Hei Lila, kenapa kau hanya diam, ha? Oh, aku mengerti. Kau tidak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi padamu sekarang, kan? Menantumu yang selalu kau puji-puji itu ternyata menantu dari keluarga yang bangkrut. Aku bisa merasakan perasaanmu saat ini. Pertama, kau ditipu anakmu sendiri, lalu sekarang menantumu. Itu hanya masalah sudut pandang, Anita. Seseorang merasa dikhianati hanya karena sudut pandangnya. Jadi apa yang kupahami sekarang? Belum tentu kau bisa paham, kan? Lagi pula apa artinya uang? Itu hanya hasil kerja manusia yang datang dan pergi. Sifat asli seseorang terlihat pada saat masa yang sulit. Mereka yang bersedia menghadapi masalah di tengah-tengah masa sulit, hanya sedikit orang yang seperti itu. Aku sudah tahu sejak awal, kalau menantuku, putraku, adalah orang yang luar biasa. Dan justru kali ini terbukti bahwa aku memilih pasangan yang tepat untuk putriku tersayang. Seseorang yang tidak ternilai harganya. Seseorang yang tidak mungkin bisa kau samakan. Kau sadarkan kalau kata-kata itu hanyalah kata-kata. Kau juga sadar bagaimana kehidupan nyata, bukan? Jadi kita lihat saja bagaimana putrimu menghadapi kemiskinan ini. Tidak ada rumah besar, tidak ada mobil, tidak ada pelayan, tidak ada apapun. Tidak ada apa-apa. Sudahlah, kalian silahkan nikmati hidup miskin di masa depan ya. Aku permisi dulu. Salam.
Kun sayang, kau tenang saja ya. Tuhan ada dan Tuhan selalu mengawasi semua. Kau yakin saja, Tuhan akan membereskan semuanya. Dan kau jangan patah semangat, itu saja. Semangatlah, nak. Raman, kita harus pergi sekarang. Baik, Kak. Salam Usa. Tuan Manohar. Raman. Kenapa ini terjadi pada Twinkle, Raman? Dia itu masih anak-anak, Raman. Dia masih terlalu muda untuk menghadapi semua ini. Aku membesarkannya seperti seorang putri. Dan aku menemukan pangeran untuknya juga, Raman. Tapi aku gagal memberikannya sebuah tempat tinggal. Oh, tidak begitu, ya, Kak. Tuhan. Bagaimana dia bisa menghadapi semua ini? Bagaimana dia mengurusi keluarganya? Apa yang akan terjadi pada masa depannya? Tidak begitu, Kak. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan menjaganya. Yakinlah padanya, dia akan mengurus semuanya. Ayolah, Kak, kita pulang saja. Ayo. Ayolah, Kak. Ayo. Ayo. Kenapa ayah merahasiakan ini dari kami? Ini masalah besar, ayah. Kalau ayah memberitahu kami, mungkin kami bisa membantu ayah. Bagaimanapun caranya. Kenapa masalah ini sampai jadi besar? Kunz, untuk apa kau bertanya pada ayahmu? Kau tahu sendiri kan jawabannya? Apapun yang terjadi, semua masalah yang ada di keluarga ini, semuanya terjadi karena ada Twinkle di sini. Sejak perempuan ini masuk ke dalam rumah kita ini, kita selalu saja menghadapi masalah demi masalah. Pertama, kau mau dibunuh, lalu Ishan diculik, lalu ada pinjaman sebesar ini. Semuanya terjadi karena Twinkle. Yang dikatakan Anita benar sekali. Perempuan ini pembawa sial. Sejak dia masuk ke rumah ini, kejadian buruk selalu saja terjadi. Ibu, sudah cukup. Apa-apaan itu, Bu? Itu semua hanya tahayul. Ibu tahu kan aku tidak percaya pada tahayul? Yang ibu katakan itu benar, Kunz. Lihat sebelumnya, semua baik-baik saja kan? Tapi sejak perempuan ini masuk ke rumah kita, semuanya jadi berantakan. Ibu, kerugian besar dalam bisnis itu tidak terjadi dalam sekejap. Jadi semua ini pasti terjadi dalam kurun waktu yang lama. Dan kita baru tahu semua ini sekarang. Jadi apa hubungannya Twinkle dengan ini? Apa salahnya? Aku tidak mau dengar lagi semua pembicaraan tentang nasib sial atau apapun. Aku sama sekali tidak suka. Aku mohon. Ayah, kenapa ayah diam saja? Katakan sesuatu, ayah. Kalau ayah diam membuat kami semakin khawatir. Ayah jangan melalui semua ini sendirian. Diamlah, Kun! Ayah perhatikan dari tadi. Kau terus saja bicara dan bicara. Kau tidak bisa mengurus diri sendiri. Tapi kau ingin mengajari ayah menjalankan bisnis. Memangnya kau pikir, kau ini siapa, Kunz? Apa kau merasa sudah pintar? Sampai kau ingin mengajari ayah bagaimana cara berbisnis dengan benar?
Bukan begitu, Ayah. Diam, Kunz. Jangan menyela ayah. Semua keputusan bisnis yang ayah buat, semua itu untukmu. Aku juga melakukan untuk kalian. Supaya gaya hidup kalian yang selalu ingin hidup mewah bisa terpenuhi dengan baik. Mobil mewah, rumah mewah, semua itu juga untuk kalian. Aku melakukan bisnis untuk ini semua. Mengerti? Aku Manohar Sarna. Manohar Sarna! Di mata masyarakat, aku memiliki status, memiliki reputasi. Dan aku membangun kerajaan bisnis ini sendiri. Hari ini hanya karena aku mengambil keputusan sekali. Kau sudah meragukan ayah, Kunz. Aku sama sekali tidak meragukan tindakan Ayah. Aku hanya bilang kalau Ayah memberitahuku, mungkin aku bisa membantu. Aku ini anak Ayah. Setidaknya Ayah percaya padaku. Kau minta ayah percaya padamu? Kau yang seharusnya percaya padaku, kau mengerti? Dan ayah tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Ayah sangat sadar situasi ayah saat ini. Dan ayah juga tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Ayah sangat tahu. Kau mengerti itu? Kau tidak perlu melakukan apapun. Dan setelah ini, Kunz, kau tidak perlu tanya apapun pada ayah. Kau sudah mengerti itu, Kunz? Biarkan aku sendiri. Dalam sekejap semuanya berantakan. Bisnis ayahmu, rumah ini, sudah bukan milik kita lagi. Kita hidup di bawah kendali orang lain di rumah kita sendiri. Kita benar-benar hancur. Ibu, Dan entah kau terima atau tidak, atau menganggap semua ini tahayul. Ibu katakan sekali lagi padamu, ini semua karena Twinkle. Gadis itu membawa Sia. Besok hari Karvachot, kita lihat saja. Dia pasti tidak mau puasa untukmu. Dia gadis zaman modern kan? Dia pasti tidak mau melakukannya. Hei, saat seseorang memperolok ritual dan tidak mau melakukannya, keluarganya pasti tidak sejahtera. Karena kebiasaan buruknya itu, nasib buruk selalu menimpa keluarga kita sekarang. apa yang ibu katakan? Itu tidak pantas, Bu. Apa ibu tahu itu? Nasib sial, pertanda buruk. Twinkle tidak ada hubungannya dengan kondisi kita saat ini, Bu. Itu karena finansial kita. Ibu tahu pasti itu. Tapi kenapa menyalahkan dia, Bu? Berapa lama kita akan terus menyalahkan orang lain karena kesalahan kita sendiri? Dan tentang hari Karvachot itu, tidak ada bedanya bagiku, dia mau puasa atau tidak. Aku tidak mau memaksanya melakukan sesuatu, Bu. Justru seharusnya dia melakukan sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Jadi aku mohon, jangan terus bicara soal negatif. Saat ini sudah banyak ketegangan di rumah ini. Jangan tambah masalah lagi, Bu. Ibu mertuaku yakin aku tidak akan bisa berpuasa. Tapi aku akan berpuasa dan membuktikan pada semuanya bahwa walaupun pola pikirku modern, tapi aku masih punya akar nilai tradisional. Jadi aku akan berpuasa Karvachot untuk suamiku. Walaupun itu akan terasa sangat sulit bagiku. OMG,
OMG, Kak Lila, itu benar-benar kabar yang menyedihkan. Aku benar-benar kaget sekali, Kak. Dan kalau seperti ini, aku bisa kena serangan jantung. Oh, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Twinkle bisa menghadapi ini? Kasihan dia, Kak. Bagaimana dia bisa hidup bersama orang-orang miskin itu? Demi mendapat uang, bagaimana kalau mereka memaksa Twinkle untuk bekerja? Coba kakak pikir, Kak. Twinkle yang bahkan tidak tahu cara melakukan pekerjaan rumah tangga, bagaimana mungkin dia bisa bekerja? Penny. Tidak, Penny. Itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Karena untuk siapa aku membangun bisnisku hingga sebesar ini dengan kerja keras? Untuk Twinkle, iya kan? Dan sekarang saat kondisinya seperti ini, aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Apa gunanya uang dan juga bisnisku kalau aku tidak bisa membantu anakku dalam masa-masa sulitnya? Raman, sampaikan pada Manohar, aku akan menjual saham bisnisku untuk menutup kerugiannya. Jadi dia tidak usah khawatir. Keputusan kakak tepat sekali. Lagi pula ini semua kan milik Twinkle. Jadi sudah tugas kita untuk membantu mertuanya saat mereka dalam kesulitan. Akan aku sampaikan padanya. Tunggu dulu. Kakak, apa yang kakak bilang ini? Kakak ingin menjual sahammu untuk siapa? Untuk Twinkle? Oh, biar aku ingatkan kakak lagi. Bukankah kakak sudah memutuskan hubungan dengan Twinkle? Kakak pernah bilang kan, kakak ingin membuat Twinkle mandiri supaya dia bisa menghadapi masalah hidupnya sendiri. Aku hanya mengulang perkataanmu, Kak. Dan lagi, ini adalah masalah Twinkle dan keluarga mertuanya. Jadi biarkan mereka menghadapi dengan caranya sendiri. Apa yang sedang kau katakan, hah? Aku tahu kalau aku sudah memutus hubunganku dengan Twinkle. Tapi bukan berarti kalau aku harus diam saja saat dia menghadapi kesulitan. Aku masih tetap ibunya kan? Dan kalau ibunya tidak mau membantu anaknya saat kesulitan, lalu siapa lagi yang membantunya? Kau pikir aku bisa tidur tenang saat dia dan keluarganya sedang menghadapi masalah yang besar? Sama sekali tidak. Aku harus melakukan sesuatu untuk Twinkleku. Aku mungkin masih marah padanya, tapi aku akan tetap menolongnya saat dia membutuhkan pertolonganku. Itu benar sekali. Ya, benar. Kakak Lila, pilihannya sudah jelas bagimu. Entah kau ingin membantu keluarga itu, atau mencegah keluarga ini menjadi berantakan. Lagi pula, jumlah pinjaman yang diambil Tuan Manohar itu sangat besar, Kak. Hingga kakak harus menjual sebagian saham kakak. Dan kalau kakak menjual semua ini, apa yang akan terjadi pada kita, Kak? Kenapa kau bicara begitu, Penny? Kau diam saja ya. Kakak, maafkan aku ya. Aku harus mengatakan ini. Tapi kalau kakak membantu keluarga itu secara finansial, maka aku tegaskan, pada hari ini juga aku akan pergi dari rumah ini bersama anakku Babi. Penny! Kenapa kau bilang seperti itu? Kakak, jangan tersinggung. Aku sangat menghormatimu. Aku menghormatimu sama seperti aku menghormati kakakku. Dan sejujurnya, aku juga selalu menuruti perkataanmu selama ini. Tapi sekarang aku mulai merasa kalau kakak itu memanfaatkan itu semua, Kak. Sudah cukup ini. Sudah cukup. Sudah cukup bicaramu. Apa perkataanku ini salah? Hah? Kak Lila tidak bisa berpikir apapun selain memikirkan Twinkle. Kerajaan bisnis yang ada semua ini, apakah Lila mencapai itu semua sendirian? Bukankah kau juga sudah banyak berkorban demi bisnis ini? Tapi kakak Lila selalu saja lupa kenyataannya. Dia menjadi egois kalau terlalu sayang pada anaknya Twinkle sampai dia ingin menjual semua sahamnya. Dan bagaimana dengan kita? Babli juga ada di sini kan? Bukankah kita juga harus merencanakan masa depan anak kita itu? Aku ingin bertanya padamu, memangnya tidak ada hidup lain yang berharga di rumah ini selain Twinkle? Penny! Raman! Apa yang kau lakukan, hah? Yang seharusnya. Sudah, diam saja. Yang dikatakan oleh Penny itu benar. Aku memang menjadi egois. Aku yang salah.
Aku tidak punya satu putri, tapi aku punya 2 putri. Dan aku harus memikirkan masa depan Babli. Kakak, kau ini bicara apa? Kau kan tahu benar bagaimana Pini. Dia bicara tanpa berpikir. Diamlah, Rahman. Kata-katanya Sudah jangan cukup. dimasukkan di hati. Sudah diam. Aku memang buta karena cintaku pada Twinkle. Aku lupa bahwa kalian juga keluargaku sendiri dan aku harus memikirkan kalian juga. Dan kalau Pini bilang bahwa keputusanku sebenarnya salah, maka dia berhak penuh berpendapat seperti itu. Dia juga anggota keluarga kita, kan? Dan lihat caramu bicara padanya, hah? Kau mau bersikap keras padanya? Aku tidak suka hal itu karena dia adalah istrimu. Tapi Kak, tapi... Saat ini kita menghadapi banyak masalah. Setidaknya kalian harus tetap saling bersikap baik. Jangan kelewatan batas. Kakak, Kak. Aku lebih baik tidak punya istri. Sebenarnya hari ini rasanya seperti Diwali bagiku. Tapi bagi musuhku itu, rasanya pasti malam gelap tanpa bulan. Kasihan Lila, selama ini dia punya satu impian. Dia mau menikahkan putrinya ke keluarga yang kaya dan terkenal di masyarakat. Tapi sebaliknya, ternyata keluarga besannya bangkrut dan miskin. Seperti benda ini. Dia menarik dari luar, tapi kosong di dalamnya. Ya Tuhan, aku sudah menunggu ini sejak lama. Terima kasih Tuhan, aku senang sekali. Ya. Hei Yufrats, kau sedang apa di situ? Kesini, kita rayakan ini. Ayo cepat. Lihat, perubahan drastis dalam hidup Lila dan Twinkle sekarang ini. Lila pasti sangat merasa bersalah, kan? Kenapa aku nikahkan putriku pada keluarga yang miskin dan bangkrut? Dan menariknya, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Akibat tindakan Lila sendiri, dia menghancurkan hidup anak kesayangannya. Aku senang sekali, Tuhan. Ini semua baru awal dari kehancuran Twinkle, Ibu. Masih ada banyak lagi yang akan terjadi dalam hidupnya. Twinkle mencampakkan aku demi kunci pecundang itu, ya kan? Dan mencampakkanku di hadapan semua orang. Nanti Ibu lihat saja bagaimana akan kuhancurkan hidupnya. Kuhancurkan sampai semua pria berpikir 10 kali sebelum jatuh cinta saat melihat Twinkle nanti. Ya, dan kita akan bersenang-senang. Luar biasa. Si Ratu Masalah bisa bangun sendiri dan tanpa memasang alarm. Hari ini semua akan berjalan baik karena aku tidak lihat wajahnya saat aku bangun. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Meski dia tidak di sini, dia sudah mempersiapkan semuanya untuk merepotkanku. Dia sengaja menaruh tas di sini supaya aku jatuh tersandung. Mungkin itu menyenangkan baginya. Untuk apa aku angkat? Biar saja dia yang angkat. Menyusahkan saja. Setelah sekian lama, aku kangen sekali denganmu. Tempat tidurku tersayang. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana ini semua bisa terjadi? Bagaimana bisa kita kehilangan semua dalam sekejap? Apa semua ini terjadi karena itu? Kau sudah mulai berani minta penjelasan padaku. Untuk apa kau ingin tahu semuanya? Dengar, Rusa. Kau fokus saja pada rumah ini. Jangan pada yang lainnya. Dan jangan ikut campur dengan urusanku. Aku tidak minta penjelasanmu.
Tapi maksudku, Guruji pernah bilang kalau Twinkle pembawa sial di rumah ini. Sejak dia masuk di rumah ini, semuanya menjadi berantakan sekarang. Tapi apakah perkiraan Guruji tentang Twinkle salah kali ini? Karena semua kejadian buruk ini karena dia. Luar biasa. Kemana dia pagi-pagi begini? Aku cari kemana-mana tidak ada. Dengar, aku mengerti maksudmu, tapi tolonglah. Tolong cobalah mengerti kata-kataku. Iya, aku pasti akan segera mengembalikan uangmu, tapi tolonglah berikan aku waktu beberapa hari. Ayah, semua rekening kita sudah dikunci. Aku sudah coba untuk mengambil uangnya, tapi... Jadi, ayah harus bagaimana? Percuma saja kau bicara dengan ayah. Ayah sudah tahu semuanya. Kenapa kau marah pada Kunz? Dia juga tertekan sama sepertimu, kan? Jadi karena dia tertekan, kau juga ingin menambahkan tekanan padanya? Siapkan saja sarapan. Ayo, Kun. Ibu sudah siapkan sarapan. Iya. Twinkle pasti masih tidur, kan? Tidak, Bu. Saat aku bangun tadi pagi, dia sudah tidak ada di kamar. Aku ke bawah dan mencarinya, dia tidak ada di sini ataupun di luar. Aku pikir ibu sudah melihatnya tadi. Tidak, ibu tidak melihat Twinkle dari pagi. Aneh sekali. Memangnya kemana dia pergi pagi-pagi sekali? Kak Niki juga tidak tahu dia di mana. Ibu, ada apa? Kenapa ibu kelihatan cemas? Kunz, sepertinya ibu sudah tahu kenapa. Tapi ibu rasa Twinkle sudah pergi dari rumah. Pergi meninggalkan rumah? Aku rasa ibu mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia masih ada di sini dan mungkin sebentar lagi akan pulang. Tidak, kau tidak mengerti, Kunz. Dia sekarang pasti sudah sadar kalau dia tidak bisa lagi hidup dengan kondisi kita sekarang. Karena itu dia pergi. Dia tidak terbiasa hidup dengan keterbatasan uang. Lagi pula, dia itu anak yang manja dan juga kesayangan ibunya. Selama ini, dia selalu dapat apa yang dia minta. Karena itu, sekarang dia pergi dari rumah kita. Tidak mungkin seperti itu, Bu. Aku tahu Twinkle sedikit kekanakan. Tapi dia bukan tipe yang meninggalkan orang lain saat kesulitan. Justru dia tipe yang mau menghadapi masalah. Aku mengenalnya, Bu. Dia tidak pergi, dia pasti akan kembali. Ayo, Bu. Kunz, ada apa denganmu? Kenapa kau membela perempuan itu? Apa kau tidak ingat berapa banyak masalah yang sudah kau hadapi karena perempuan itu? Kenapa kau masih membelanya juga? Tolong dengarkan ibu. Gadis itu egois dan juga sombong. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tahu situasi kita sedang buruk. Jadi dia pergi meninggalkan kita sekarang. Sama sekali tidak, Bu. Pasti ada penyebab lainnya. Jadi sekarang kau tidak percaya ucapan ibumu? Begitu? Ayo sekarang kita ke rumahnya. Dia pasti pergi dari sini dan pulang ke rumah ibunya. Sudah pasti, supaya dia bisa hidup bebas dari kemiskinan ini dan hidup enak di rumah ibunya. Untuk apa dia peduli pada kita? Belum tentu kita jadi bagian masa depannya. Pernikahan ini tidak berarti baginya, Kunz. Ibu, aku yakin sekali kalau saat ini Twinkle tidak pulang ke rumahnya, Bu. Pernikahanmu baru 2 hari. Kok sudah begitu percaya pada gadis itu? Iya, Bu. Aku cukup yakin dengan itu. Ibu tetap ibu. Aku akan tetap menghargai keinginan ibu. Ibu merasa dia pasti pulang ke rumahnya, kan? Ayo kita ke sana, biar ibu tahu sendiri dia pergi ke sana atau tidak. Ayo, aku temani ibu. Ayo. Twinkle! 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 Lihat saja, dia pasti ada di sana. Salam, Usa. Ada apa mendadak kau datang kemari? Salam. Tanpa memberitahu. Kuharap tidak ada apa-apa dengan Twinkle. Sudahlah, Lila. Tidak perlu pura-pura lagi. Salam. Cepat panggil Twinkle kemari. Kami semua tahu, dia pasti pulang ke sini, kan? Apa? Percayalah, Twinkle tidak ada di sini. Lagi pula untuk apa dia ke sini? Nyonya Lila, kau pura-pura kaget seolah-olah kau tidak tahu apa-apa. Twinkle, putrimu satu-satunya yang manja itu, begitu dia tahu keluarga mertuanya dalam masa sulit, dia langsung ambil keputusan untuk kembali pulang ke rumah ibunya. Apa yang bisa diharapkan dari gadis seperti dia? Dia tidak paham bagaimana menjaga hubungan atau makna pernikahan. Dia tidak bisa menjaga sikap pada mertuanya.
Selama ini kau sudah memberinya banyak kebebasan, Lila. Apa kau tidak pernah mengajari anakmu? Karena sekarang kami sedang mengalami masa sulit jadi miskin, dia pulang ke rumahmu supaya kau bisa carikan suami yang kaya, kan? Sudah cukup. Apa-apaan ini? Aku sangat yakin dengan caraku membesarkan Twinkle. Aku juga tidak tahu kenapa kau selalu berburuk sangka kepada Twinkle. Tapi apapun yang kau katakan tentang Twinkle itu salah besar. Twinkle sama sekali tidak begitu. Tolong maafkan aku, Usa. Aku bicara dengan sedikit rasa marah. Seharusnya aku tidak bicara dengan nada tinggi karena kau adalah ibu mertuanya Twinkle. Tapi percayalah, Twinkle tidak ada di sini. Benar, aku membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan juga kemewahan. Dia juga berpikiran sangat modern, tapi dia sangat paham akan makna pentingnya keluarga. Dia paham kalau sebuah keluarga harus bersatu di tengah masa-masa yang sulit. Karena saat dia kecil, dia melihat sendiri ibunya menghadapi masalah seperti itu. Aku mohon padamu, karena itu hapuskan dari hatimu segala prasangka dan penilaian buruk yang kau punya terhadapnya. Dan bukankah kita harus mencarinya bersama-sama daripada kita membicarakan ini? Entah di mana putriku atau sedang apa dia sekarang. Iya, kau benar. Tapi aku yakin dia ada di sini. Ibu, sudahlah, aku mohon. Sudah kubilang Twinkle tidak mungkin datang kemari. Tapi ibu tetap saja yakin kalau dia pulang kemari. Masalahnya Twinkle tidak ada di rumah kita dan juga tidak ada di sini. Jadi di mana dia? Kemana dia pergi? Apa mungkin sekarang Twinkle sedang kabur bersama Euphrates? Usa! Ibu jangan bicara sembarangan. Kau bilang apa, Usha? Apa yang kau katakan itu? Memangnya kenapa? Apa mungkin semua yang dikatakan Anita dan Euphrates selama ini benar? Bisa saja, kan? Atau Euphrates dan Twinkle saling mencintai sebelum Twinkle menikah dengan Kunz? Shh. Kau lihat itu, kan? Sebelum pernikahan sudah aku bilang, kan? Aku tidak pernah suka gadis itu. Karena aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi kau terpesona sekali dengan gadis itu. Usa, cukup. Sekarang kau menyuruhku diam? Kau lihat, mereka diam saja. Mereka tidak menjawab sama sekali. Lila, yang kita tahu selama ini selalu membela anaknya, sekarang hanya diam saja. Twinkle yang kau sayang punya hubungan gelap dengan Euphrates sebelum menikah dengan Kunz. Apa kau masih ingat saat pernikahan Kunz, Euphrates pernah ingin membunuhnya? Sebenarnya kau sudah tahu semuanya, kan? Lalu, kenapa kau pikir tidak penting memberitahukan ini pada kami? Tunggu dulu. Sekarang aku mengerti. Kenapa akhir-akhir ini sikapmu dingin pada Twinkle? Karena kau sudah tahu tentang ini, kan? Kau sudah tahu, tapi tidak memberitahu kami, iya kan? Twinkle, yang kau besarkan dengan penuh cinta dan sangat dimanja, ternyata dia merahasiakan hal sebesar ini darimu? Luar biasa. Ibu dan anak ini ternyata sama-sama pintar. Kenapa kau diam saja, Lila? Katakan, kenapa kau bohongi seorang ibu meskipun kau sendiri seorang ibu? Kenapa kau lakukan ini pada Kunz? Kenapa kau rahasiakan darinya? Hubungan gelap Twinkle dengan Euphrates kau rahasiakan dari kami. Jawablah. Tidak ada yang dirahasiakan, Bu. Aku sudah tahu tentang Twinkle dan Euphrates sebelum menikah. Twinkle tidak pernah merahasiakan apapun dariku, Bu. Karena itu aku bisa bilang dengan pasti, Twinkle tidak mungkin lari bersama dengan Euphrates. Itu hal yang tidak mungkin. Dan Twinkle juga tahu yang sebenarnya tentang Euphrates sebelum kami menikah. Sama seperti aku tahu yang sebenarnya tentang Alisa. Kita semua tahu pria macam apa Euphrates. Jadi untuk apa Twinkle lari bersama Euphrates?
tunggu sebentar. Aku yakin dan tahu pasti Twinkle tidak mungkin lari bersama dengan Euphrates. Tapi Euphrates bisa bertindak jauh demi menyakiti Twinkle. Apa mungkin Euphrates yang ada di balik hilangnya Twinkle? Apa dia terlibat dalam semua ini? Kunz, benarkah? Apa menurutmu benar Euphrates ada di balik semua ini? Dia yang menculik Twinkle, benarkah? Hah? Kalau benar Euphrates terlibat, akan kuhabisi dia. Kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan kehormatan istri dan keluargaku, tidak akan kuampuni orang itu. Kenapa teleponnya tidak tersambung? Kemana anak itu? Dia tidak ada di rumah sejak pagi. Katanya mau menghancurkan hidup Twinkle. Tapi kenapa malah dia sendiri yang menghilang? Euphrates! Euphrates! Kunz, mau apa kau ke rumahku? Di mana Euphrates? Mana aku tahu di mana Euphrates. Sejak pagi aku juga mencarinya. Dia sudah pergi dari pagi. Sejak pagi? Artinya benar Euphrates di balik semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Twinkle menghilang sejak tadi pagi. Dan anakmu juga menghilang sejak pagi. Jadi cukup jelas kalau dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Katakan di mana dia sekarang. Selalu saja setiap ada masalah kecil di rumahmu, kalian langsung kemari dan menyalahkan kami. Aku bisa saja telepon polisi sekarang dan bilang pada mereka kalian mau memaksa masuk ke dalam rumahku. Kau dengar aku? Jadi lebih baik kau pergi. Polisi? Biar aku saja yang telepon. Dan akan kupenjarakan anakmu. Biar dia menanggung akibatnya. Dia membuat masalah saat pernikahanku dan itu atas perintahmu. Aku melepasnya karena kau yang meminta. Tapi kali ini aku tidak akan biarkan. Aku tidak akan mengampuninya. Dia itu anakmu. Karena itu aku minta tolong jaga dia. Aku pasti akan menjaga anakku, Kunz. Tapi kau sendiri juga jagalah keluargamu. Apa kalian sadar kalau kesalahan itu mungkin saja dari pihak kalian sendiri? Bisa saja kan, Twinkle tidak mau hidup dengan orang miskin seperti kalian, lalu dia pergi dari rumahmu. Dia itu kan dulunya anak orang kaya yang selalu dimanja oleh ibunya. Dan kalau dilihat dari caranya meninggalkan Euphrates demi dirimu, dengan cara yang sama, dia bisa juga kan meninggalkanmu demi suami lain yang kaya raya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya padamu, pernikahanmu baik-baik saja kan? Maksudku apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Maksudku kadang terjadi kalau salah satunya tidak menikmati kehidupan mereka. Bisa saja mereka rindu dengan pacar yang sebelumnya. Atau mereka mulai cari pacar baru. Aku hanya tanya, itu wajar kan? Kau sudah selesai bicara? Bisa aku bicara sekarang? Dengan bicara seperti itu, kau sudah kehilangan sisa kehormatan yang kau miliki. Selama ini kau selalu membuat drama untuk menyembunyikan kesalahanmu. Berhentilah sekarang tentang Twinkle. Aku percaya sepenuhnya padanya. Dia tidak akan melakukan apapun yang bisa membuatku atau keluargaku merasa malu. Dan tentang anakmu Euphrates, ingat baik-baik. Kalau memang dia yang menculik Twinkle, maka aku pastikan anakmu tidak akan kembali lagi padamu. Karena masalah ini bukan tentang bekas pacarnya. Masalah ini menyangkut Twinkle Sarna. Selamat mencari. Euphrates, kau di mana? Apa yang kau rencanakan? Ibu harus mencari kemana? Ya ampun, Euphrates. Apa? Dia belum pulang juga. Telepon polisi sekarang. Tidak tersambung.
Entah kemana Kunz pergi. Dengarlah, tapi menurutku, Kunz hanya buang-buang waktu saja untuk mencari Twinkle. Twinkle sama sekali tidak peduli pada Kunz saat ini. Dia sudah pasti lari bersama Euphrates. Sudah cukup, Usa. Jangan terus-menerus berkata buruk tentang Twinkleku. Karena kalau ada yang merendahkan dirinya, maka aku ikut tersinggung juga. Twinkle mungkin sedikit kekanakan, tapi dia juga sudah dewasa. Dan aku tahu kalau dia tidak akan melakukan apapun yang membuatku atau membuat Kunz malu. Dan semua hal yang kau katakan itu salah. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Bagus, Lila. Kau sudah membela anakmu dengan cukup baik. Tapi kalau memang kau begitu percaya pada anakmu, katakan, kenapa kau putuskan hubungan dengannya? Kenapa kau meninggalkannya? Kau tidak akan paham hal itu. Hubungan kami memang seperti ini. Aku mungkin marah padanya, tapi dalam amarah itu kasih sayangku tetap kuat. Dan meski aku jauh darinya, itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dialah alasanku untuk bertahan. Bukan berarti aku tidak peduli padanya. Dan atas dasar itu juga aku pastikan bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang menjatuhkan kehormatan Kunz ataupun keluarga ini. Aku yakinkan hal itu. Twinkle sangat bertanggung jawab pada keluarga. Dia bukan bertanggung jawab, tapi licik. Anakmu sangat tidak pantas mendapatkan kepercayaan. Yang aku khawatirkan adalah selama ini Kunz mendapatkan masalah setelah menikah dengan anakmu itu. Ya Tuhan, kali ini aku mohon padamu, tolong berikan petunjuk padaku atau cara agar aku bisa menemukan anakku. Aku yakin kalau Twinkle tidak melakukan kesalahan itu. Aku harus menghapus prasangka buruk padanya, bagaimanapun caranya. Twinkle? Untuk pertama kalinya aku senang sekali mendengar suaramu, Twinkle. Kunz? Kunz? Halo? Halo, Twinkle? Twinkle? Halo? Twinkle, kau di mana? Halo? Sial. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Tidak. Ponsel Twinkle tidak aktif. Ada apa ini? Tunggu. Saat Twinkle telepon ada banyak suara klakson mobil di belakangnya. Berarti kecurigaanku benar. Ada yang berusaha menculik Twinkle. Dan siapa yang bisa melakukan ini selain si gila Euphrates itu? Kau tidak akan kuampuni, Euphrates. Sejak awal aku berusaha membuatmu mengerti. Tapi kau tidak mau dengar. Kalau kau menuruti kata-kataku, kondisi ini tidak perlu terjadi. Sayang sekali. Euphrates! Twinkle!
Sudah berapa kali kukatakan? Sepertinya kau tidak paham juga. Kalau memang kau tidak paham dengan yang kukatakan, akan kukatakan dengan cara yang kau mengerti. Dia itu bukan pacar, dia itu istriku. Dan berani sekali kau menyentuhnya. Berani sekali kau menculiknya. Kau akan berurusan denganku. Aku tidak pernah menculik Twinkle, mengerti? Omong kosong. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tolong selamatkan aku. Kau siapa? Aku tidak tahu. Entah kenapa orang ini menculikku, Tuhan. Euphrates, di mana Twinkle? Sudah aku bilang, untuk apa kau mengejarku? Kau pikir aku menculik Twinkle? Tolong hilangkan semua pikiran burukmu tentang diriku. Aku punya banyak pilihan lain selain Twinkle. Bukan hanya Twinkle wanita yang ada di dunia ini. Lihat aku. Aku kaya. Aku tampan. Banyak gadis yang suka padaku. Mereka ingin melakukan apapun untukku. Aku bukan pecundang sepertimu, Kunz. Dan ngomong-ngomong soal Twinkle, dia boleh kembali kapan saja kalau dia bosan dengan suaminya yang menyebalkan. Jadi sekarang pergilah dari hadapanku. Aku bilang pergilah. Pergi. Kalau kau bicara apapun lagi tentang Twinkle, aku akan. Kau mau apa? Kau mau apa? Kau telah membuang waktuku. Sekarang pergilah. Cari istri yang kau cintai itu. Pertama katakan dulu, kenapa kau mempermainkan gadis ini? Kenapa kau menculiknya? Kau bilang kau punya banyak pilihan lain. Biar ku jelaskan. Orang ini telah memaksaku untuk menikah dengan temannya. Karena aku menolaknya, lalu dia menculikku. Serendah apa lagi kau bisa bertindak? Kau mengalahkan rekormu sendiri kali ini dengan berbuat serendah ini. Kau tidak punya hati. Dan kau juga tidak punya otak. Kau tidak bisa berubah. Aku akan pergi dan membawa gadis ini bersamaku. Dan jangan coba-coba halangi aku. Atau kau akan menghadapi amarahku. Kau masuklah ke dalam mobil. Kau harus tahu kalau aku tidak suka ada orang yang mencampuri urusanku. Ingat itu, Kunsarna. Ingat itu. Aku juga tidak suka jika harus mengotori tanganku. Tapi aku tidak suka melihat seseorang dipermainkan hidupnya. Jadi akan kubawa dia pergi dari sini. Dan silakan kau lakukan apapun yang kau mau. Minggir! Kunz! Tidak dengar. Minggir. Kau tidak apa-apa? Iya, terima kasih. Apa jadinya kalau kau tidak ada di situ? Sudahlah. Kau ingin diturunkan di mana? Model Town. Halo? Apa?